Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya kembali di malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya setelah kita menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, salat maghrib berjamaah, yang itu adalah tanda takwa pada hati seseorang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Tanda takwa pada hati seseorang dengan dia ikut membesarkan syiar-syiar Allah, diantaranya adalah salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, mutlak adalah karunia, hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian dimudahkan kita untuk duduk bermajlis dalam majlis thalabul ilm yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmunya beberapa tingkatan. Allah memuliakan mereka yang diberi ilmu lebih satu dari yang lain dengan kadar ilmu yang mereka miliki. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah lebih muliakan beliau daripada para malaikat karena ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam yang tidak Allah berikan itu kepada para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam seluruh nama-nama yang itu tidak diketahui oleh para malaikat. Bahkan jangankan manusia, binatang saja ketika diberi ilmu maka lebih dimuliakan dalam Islam. Apa contohnya? Ya, bagaimana itu? Masya Allah, jazakallah khair. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Maidah, ya, seekor anjing atau elang atau apapun itu yang bisa kita latih, tangkapannya, buruannya adalah halal andaikan kita lepas dia dengan mengucapkan bismillah apabila sudah dilatih, karena dia tahu dia berburu, dia memangsa bukan untuk dirinya tapi untuk tuannya. Ketika didapatkan pada hewan buruan tersebut selain
anjing kita, ada anjing-anjing lain nih yang tidak terlatih, anjing liar, ya, anjing yang tidak terlatih. Maka sahabat ketika bertanya seperti itu kepada Nabi SAW, tidak boleh dimakan karena tidak tahu siapa yang menangkapnya, siapa yang membunuh hewan buruan tersebut. Apakah anjingmu yang kau lepaskan dengan ucapan Bismillah atau hewan atau anjing-anjing yang lain? Baik, nah di sini keutamaan ilmu sampai tangkapan binatang yang terlatih, yang diberi ilmu halal daripada yang tidak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afdalukum khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Hadis Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama kalian, sebaik-baik kalian. Jadi ada dua riwayat ya, ada khairukum, ada afdalukum. Sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Karena ilmu hanyalah yang berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu yang diagungkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Nah, wan nas idza matu yub'atsun. Ya. Dan manusia apabila mereka telah meninggal, yub'atsun, mereka akan dibangkitkan. Nah, wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dan dari tanah pula kami keluarkan kalian kembali. Nah, wa qauluhu ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Allah yang menumbuhkan kalian dari bumi, kemudian Allah kembalikan kalian ke dalam bumi, ke dalam tanah, dan Allah keluarkan kalian pula dengan sebenar-benarnya. Nah, baik. Beberapa pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir telah kita bahas, ya. Dan inilah akidah setiap muslim. Apabila diingkari, dibangkitkannya manusia setelah mereka mati, maka bukanlah dia orang Islam. Sekalipun dia mengaku muslim, dia ragu akan dibangkitkannya manusia setelah mati, ragu ada kehidupan setelah kematian. Ragu saja, jangankan menentang, jangankan mengingkari, ragu dengan adanya alam barzakh, adanya alam akhirat, ragu dengan adanya surga dan neraka. Ragu, bukan menentang. Itu saja sudah apa? Murtad. Dan itulah yang ada pada kaum musyrikin, ya. Bagaimana mereka menentang adanya kehidupan setelah kematian, ya, sebagaimana ucapan-ucapan mereka, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Mereka mengatakan, orang-orang kafir, enggak mungkin kalian dibangkitkan lagi. Nah, ini adalah akidah dasar seorang muslim. Dan ini pula yang pertama-tama didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua. Yang pertama-tama didakwakan oleh Nabi SAW itu ada dua. Yang pertama apa, Bang Felis? Kemudian apa, Bang Felis? Yang sering Rasulullah ulang, ya, dalam dakwahnya di awal-awal di awal dakwah beliau, ya, selama 13 tahun di Mekah, itu ada dua yang sering diulang, yang selalu. Apa itu?
Nah, menunggalkan Allah dalam hal ibadah. Satu lagi, al-imanu bil yaumil akhir. Betul. Ada dua. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah al-iman bil yaumil akhir. Banyak sekali hadis-hadisnya. Ya, banyak sekali. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. La tahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir illa ma'adhi mahramin au zaujin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar kecuali dengan mahram atau suami. Jadi suami bukan mahram ya. Suami bukan mahram. Kalau mahram itu apa? Yang diharamkan untuk dinikahi, seperti ayah, adik, anak, cucu, keponakan, paman. Nah, itu mahram, diharamkan untuk dinikahi. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan di sini tidak halal kecuali bersama mahram atau suami. Nah, dan ayat-ayat Al-Quran banyak berisikan tentang dua hal ini, tentang tauhid dan iman bil yaumil akhir. Ya. Dua hal ini pula lah yang yang menentukan. Dua hal inilah yang menjadikan seseorang itu baik atau buruknya di dunia ini. Ya, maksudnya kekuatan iman dia kepada Allah, kekuatan iman dia kepada hari akhir, itu yang membuat dia taat atau tidaknya ya di dunia ini. Nah, seberapa dia berkorban untuk Islam tergantung imannya, yang paling inti ya, tergantung imannya kepada Allah dan hari akhir. Ya, bagaimana dia dermawan tergantung di imannya kepada Allah dan hari akhir, sabar dia, kemudian semangatnya dia untuk belajar, semangatnya dia untuk beribadah, takut dia untuk bermaksiat. Semua itu tergantung kekuatan dia, tergantung kekuatan iman dia kepada Allah dan hari akhir. Semakin lemah imannya kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak menjaga kata-katanya, dia tidak menjaga perbuatannya, dia akan bermalas-malasan dalam beribadah, dia tidak segan takut untuk bermaksiat. Ya, nah, dia kurang sabarnya, dia pelit, dia bakhil untuk menderma, bahkan sampai zakat pun dia tidak keluarkan karena lemah imannya kepada Allah dan hari akhir. Baik. Karena itulah dua poin ini selalu Rasulullah SAW ulang-ulang dalam dakwah beliau. Nah, wannas idza matu yub'atsun, dan manusia setelah mereka meninggal dibangkitkan. Ya, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Siapa yang Allah ciptakan dari tanah? Ayah kita Adam ya. Setelah itu tidak lagi. Maksudnya setelah itu tidak lagi. Maksudnya setelah itu anak-anak Adam diciptakan ya dengan dari air. Ya, tapi proses penciptaan ayah kita Adam betul-betul dari tanah. Ya, betul dari tanah. Baik. Minha khalaqnakum, dan anak keturunannya tergantung seperti apa nenek moyangnya. Ketika ayah pertama mereka terbuat dari tanah, tentunya demikian pula lah anak keturunannya. Ya, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dikuburkan. Ya, ini dalilnya dikuburkan, manusia itu bukan dibakar ya. Bukan dibakar. Kalau dibakar apa ancamannya? Kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya. Mematahkan tulang mayit
sama seperti mematahkannya ketika hidup. Ya, apalagi membakarnya sama dengan membakarnya ketika hidup. Kayak otopsi itu hukumnya nggak boleh kalau seandainya bukan betul-betul darurat. Ya, maslahatnya betul-betul sangat besar. Kalau nggak boleh. Karena akan menzolimi si mayit. Menzolimi si mayit. Dan dosa orang yang mau otopsi itu sama. Ketika orang hidup mana mau di black-black ya nggak? Mau di black-black, bahasa Indonesia apa? Black-black. Dibedah-bedah. Ya, kan mana ada orang hidup, orang sehat di nah seperti itulah hukumnya, sama, menzolimi. Ya. Apalagi dibakar tuh. Naudzubillah. Ya. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kami kembalikan kalian, dikuburkan manusia itu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula lah kami keluarkan kalian. Ya, sebagaimana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkan hujan yang sangat deras setelah ditiupkan as-sur yang kedua. Ya, as-sur itu apa? Tanduk besar. Sur itu adalah qarnun azim. Ya, wa nufikha fis sur, ditiup sur, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa masya Allah. Kemudian matilah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dulu orang kan mau berperang genderangnya dengan ditiup tanduk itu. Nah, demikian pula lah ya untuk mematikan manusia dan mematikan seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan ditiupkan sur. Ingat, sur itu qarnun azim. Kalau sangkakala itu lebih ke Hindu ya. Lebih ke istilah Hindu. Ya, sebenarnya kita pun nggak bisa lepas juga surga neraka itu istilah Hindu juga itu. Ya. Nah, kalau sangkakala itu bentuknya apa? Apa maksudnya, coba tanya Mbah sebentar. Apa sangkakala? Maksudnya apakah memang tanduk juga gitu? Kalau dalam apa, Bang Felis? Trompet besar. Terus gitu aja cuman. Ya? Kerang atau tanduk? Oh gitu. Kerang atau tanduk. Ya. Nah, berarti sama ya. Berarti sama ya. Nah, kalau dalam istilah syar'i adalah qarnun azim. Tapi enggak ada kerang ya. Qarnun azim itu tanduk yang sangat besar. Yang ditiup oleh siapa? Siapa? Israfil. Itu banyak ulama menukilkan ijma'. Tapi sebenarnya enggak ada dalilnya itu. Enggak ada dalilnya. Harusnya ijma' itu ada sandaran dari dalil. Tapi seperti Ibnu Qayyim menukilkan ijma', Syekh Muhammad Khalil Harras menukilkan ijma', banyak ulama menukilkan ijma' yang meniup qarnun, yang meniup sur itu adalah Israfil. Ya, tetapi tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil yang sahih. Yang Rasulullah sebutkan nafikh sur, malaikat yang meniup sur, begitu saja, enggak ada penamaan Israfil. Baik. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami keluarkan kalian. Setelah tiupan kedua, Allah turunkan hujan yang sangat deras, kemudian tetesan air hujan tersebut masuk ke dalam tanah ketika mengenai unsur tulang ekor manusia yang tidak hancur tersebut, barulah mereka tumbuh seperti tumbuhnya tunas dari bijinya. Keluar mereka dari tanah manusia itu. Ya. Nah, seperti itu Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana keluarnya manusia dari tanah ketika hari dibangkitkan, dan sambil tertawa Rasulullah SAW menyampaikan itu agar mudah dipahami pada saat itu oleh orang-orang Al-A'rab ya. Baik. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kami keluarkan kalian. Yang pertama kali keluar dari tanah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pada saat itu pun beliau melihat Nabi Musa pun sudah ada.
ya, tetapi tetap yang pertama kali yang awal man tunshaq bihil ard, awal man tunshaq bihil ard, yang pertama kali dibongkar kuburan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia itu dengan tubuh mereka ketika di dunia. Ya, dengan kulit mereka, dengan daging mereka, dengan tulang mereka ketika di dunia, ya. Mana dalilnya? Ini diingkari oleh Ibnu Sina, ya. Karena itu Ghazali, banyak para ulama mengkafirkan siapa? Ibnu Sina, karena mereka tidak meyakini hal ini. Ya, karena Ibnu Sina tidak meyakini hal ini. Nggak mungkin Allah membangkitkan jasad manusia. Yang dibangkitkan itu hanya ruh, kata Ibnu Sina. Mana dalilnya? Bahwasanya Allah akan bangkitkan manusia itu dengan jasadnya ketika di dunia. Ya, jadi tulangnya dengan tulang yang ada di dunia, otaknya seperti itu. Seperti orang mendetailkan demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membalas mereka di akhirat dengan tubuh mereka di dunia. Ketika mereka berletih-letih beribadah di dunia, dengan tubuh itulah Allah akan berikan kenikmatan untuk mereka. Ketika mereka pula bermaksiat dengan tubuh mereka, dengan tubuh itu pula lah Allah balas dengan azab. Ya, Allah azab tubuh mereka yang dengan tubuh itu mereka bermaksiat. Mana dalilnya? Di surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidz." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah tahu berapa tanah yang berkurang. Ketika manusia dibangkitkan itu ada berarti kan tanah yang apa? Yang berkurang tuh. Ya. Waqad alimna ma tanqusul ardu minhum. Karena ketika mereka dibangkitkan lagi ada tanah-tanah yang berkurang. Nah, jadi kan tanah kan daging, tulang jadi tanah. Nah, unsur-unsur tersebut dikembalikan, dengan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, membangkitkan mereka. Baik. Dan tidak ada yang mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah, nanti insyaallah akan kita bahas. Ya, sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Ya. Nah, yang pertama langsung aja ya. Nah, yang pertama sangat mudah dan sangat mungkin Allah untuk membangkitkan manusia. Yang pertama adalah manusia asalnya mereka tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya. Untuk mengembalikan yang sudah ada menjadi ada, itu lebih mudah tentunya daripada yang menciptakan yang asalnya tidak ada menjadi ada. Huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah pula lah yang mengembalikannya. Setelah itu nggak ada, Allah kembalikan lagi. Wa huwa ahwanu alaih. Dan itu lebih mudah bagi Allah. Jadi mana yang lebih mudah, penciptaan awal atau pengembaliannya? Ya, pengembalian lebih mudah atau membangkitkan lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan awal. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Allah menciptakan makhluk yang lebih dahsyat daripada manusia. Manusia betul sangat luar biasa ya kalau manusia ini. Nah, bagaimana mekanisme pendengaran, bisa mendengar manusia, bisa melihat manusia, bisa membedakan warna, ya, pembuluh darah, kerja jantung, kerja organ-organ tubuh yang lain. Jelas itu nggak mungkin muncul sendirinya gitu. Ya, gelas seperti ini bagusnya saja nggak mungkin keluar dari tanah sendirinya. Kemudian terjadi hancur alam atau pergeseran bumi ini, kemudian jadi kayak gini. Ya. Apalagi manusia sedetail itu, sedahsyat itu penciptaannya. Kemudian terjadi tanpa ada yang menciptanya, yang super hebat yang menciptanya, nggak mungkin. Nah, dan di sana ada makhluk yang Allah ciptakan lebih hebat daripada manusia, langit-langit dan bumi. Matahari itu nggak pernah
redup. Ya, matahari nggak pernah redup. Bahan bakarnya apa tuh? Ya, nggak pernah kurang sedikit pun. Jadi agak sedikit redup. Udah berapa juta tahun, ya, udah berapa tahun Allahu a'lam. Kemudian panasnya seperti itu, jalannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khalq, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakinkan kalian tuh mudah untuk diciptakan oleh Allah. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Ya, sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau Allah bisa menciptakan langit-langit dan bumi, apalagi hanya untuk sekedar mengembalikan kalian dari mati sampai dari mati kemudian bangkit lagi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berhujah dengan itu, mudah untuk membangkitkan manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ihya'il mauta bala innahu lakulli syai'in qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan tidak lemah Allah, tidak lelah, tidak letih Allah dalam atau ketika menciptakan langit-langit dan bumi tersebut, biqadir. Bukankah Allah lebih mampu untuk apabila Allah demikian, ya, apabila Allah itu yang menciptakan langit-langit dan bumi dan Allah tidak letih dalam ketika menciptakan langit-langit dan bumi, tentunya Allah lebih mampu untuk hanya sekedar membangkitkan lagi manusia setelah mereka mati. Ala ayyuhil mauta bala innahu lakulli syai'in qadir. Iya, tentunya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu sangat maha kuasa. Nah, di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, ya, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala huwal khallaqul alim. Ya. Bukankah yang menciptakan langit-langit dan bumi lebih mampu daripada menciptakan yang semisal mereka lagi seperti manusia ini? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, maksudnya sangat mungkin untuk terjadi hari kiamat, hari kebangkitan, ya, dengan apa yang kita lihat. Yang ketiga adalah dengan apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, ya, tanah tandus, kering, gersang, ya, seperti itu, dikasih air. Faida nazalal matar, ketika turun air hujan, tanah yang kering, yang tandus, yang keras seperti itu bergerak untuk mengeluarkan tumbuhannya, ya, yang asalnya mati nih, ya, yang asalnya ini tanah mati nih, ya, tapi mudah bagi Allah untuk menghidupkan tanah yang seperti itu. Baik. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, engkau lihat bagaimana tanah ada yang tandus, kering. Fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat. Dan ketika kami turunkan air hujan ke tanah tersebut, ihtazzat. Begini nih, ihtazzat itu apa? Bergetar tanah tersebut. Warobat, kemudian tumbuh. Jadi semua tanaman yang tumbuh dari asalnya biji atau apa itu membuat tanah itu apa? Bergetar, nggak diam aja dia, bergetar sedikit. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, kata Allah. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah tandus itu, dialah juga yang menghidupkan manusia dari matinya. Masya Allah. Jadi beberapa ayat Allah sebutkan dengan akal logika, ya. Ini Allah menghujat mereka para penentang hari kebangkitan dengan akal, ya. Jadi yang pertama apa? Nah, lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan yang sudah ada, ya, dari tiada. Gimana? Lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia yang asalnya ada kemudian mati dibangkitkan lagi daripada penciptaan awal kali. Ya, kemudian kedua apa? Nah, langit dan bumi adalah makhluk yang lebih besar daripada manusia dan Allah mudah untuk menciptakan itu semua. Apalagi untuk mengembalikan manusia. Ya, yang ketiga, dengan apa yang kita lihat, ya,
dengan mata kita, tanah yang tandus, yang gersang saja kasih air bisa tumbuh pepohonan. Nah, dan membangkitkan manusia lebih mudah. Dan seperti itu juga membangkitkan manusia. Allah kasih air, Allah kasih hujan, kemudian tumbuh manusia. Yang ketiga, yang keempat. Oh bukan, ini memang 3 disebutkan di sini. Oh ya. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah. Konsekuensi dari hikmah tentunya ada pembalasan. Tidak mungkin manusia dibiarkan begitu saja mereka berbuat. Mereka berkata tanpa dibalas. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja? Ya. Wa annakum ilaina turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul haq. Ya, Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala, Maha Raja yang benar. Jadi enggak mungkin Allah ciptakan manusia sia-sia begitu saja. Nah, kita baca lagi apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Wa ba'dal ba'ts muhasabun. Setelah mereka dibangkitkan, mereka dihisab. Wa madziyuna bi a'malihim, dan mereka dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa dalil qauluhu ta'ala liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang dibangkitkannya manusia dihisab untuk membalas setiap mereka yang berbuat yang berbuat salah, ya, atas apa yang mereka perbuat, dan untuk membalas yang berbuat baik dengan kebaikan. Nah, manusia dihisab, bermacam-macam manusia dihisab, sudah kita bahas nih. Yang pertama apa? Ada yang tidak dihisab, tidak diazab, langsung mereka masuk surga. Berapa jumlah mereka? 70.000. Setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Siapa mereka itu? Kriterianya? Mereka yang tidak minta untuk diruqyah. Ada riwayat mereka yang tidak meruqyah, itu dhaif ya. Diriwayatkan la yarqun, itu dhaif. Mereka yang tidak meruqyah itu dhaif karena Rasulullah SAW meruqyah, ya, setiap malam sebelum tidur Rasulullah meruqyah diri beliau sendiri. Ya, sebelum tidur kan di antara zikir sebelum tidur meruqyah ya. Kemudian Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Husain. Nah, jadi itu lemah. Yang benar yang pertama apa? Humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta untuk diruqyah. Jadi apa hukum minta ruqyah? Makruh, tidak sampai tingkatan haram, karena mereka tidak berkesempatan untuk termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka yang tidak minta diobati dengan cara kai. Kalau misalnya diobati dengan cara kai, ya, seperti Rasulullah SAW mengkai siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Ya, beliau tidak minta, tapi beliau dikai oleh Nabi SAW. Jadi putus urat nadi beliau ketika perang Ahzab, perang Khandaq, ya. Kemudian Rasulullah kai untuk memberhentikan darah yang keluar. Baik. Nah, jadi seperti ini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga apa? Mereka yang tidak berprasangka sial, tidak bertatoyur, ya, dengan angka, dengan hari, dengan bulan, ya, dengan kejadian-kejadian apa, dengan gerakan bintang, rasi bintang, apapun itu. Kemudian yang keempat, mereka yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama ini, mereka ada yang tidak dihisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian yang kedua, ada yang dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana itu hisab yang mudah? Ya, betul, tidak diperinci apa yang mereka perbuat. Dosa-dosa besar enggak disebut malah. Hanya dosa-dosa kecil saja. Ya Allah,
Fa'alta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Kata Allah, engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Kata kemudian Allah menutup lembaran amalnya. Kata hamba ini, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada apa yang kau bacakan tadi. Ya, kemudian Allah tertawa sambil menutup namanya mujawazah, yaitu apa namanya, melampaui. Allah memudahkan hisabnya. Yang kedua nih. Yang ketiga adalah memperinci, ya, adalah memperinci. Memperinci, engkau lakukan ini dan ini di hari ini dan ini, ya. Kemudian dosa besar, dosa kecil semua dihisab. Dan hamba ini dia tidak bisa mengelak. Iya ya Rabb, iya ya Rabb, iya ya Rabb. Hatta idza ra'a annahu halak. Dan ketika dia melihat dirinya sudah binasa, akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kama satartu laka fid dunya, ghafartu lakal yaum." Sebagaimana aku telah tutup dosamu ketika di dunia, enggak berbau, enggak kelihatan sama orang, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku ampuni engkau hari ini. Langsung diampuni, ada. Kemudian yang keempat adalah menukishal hisab, yang diminta pertanggungjawaban setiap itu oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ini binasa. Ya, yang seperti ini binasa. Nah, ini 4 jenis hisab ya. Wa madziyuna bi a'malihim. Mereka balas setiap amal perbuatan mereka. Nah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Ya, sekecil apapun kebaikan yang mereka lakukan akan mereka lihat, dan sekecil apapun keburukan yang mereka lakukan pun akan mereka lihat. Baik, nggak ada yang luput, nggak ada yang terlewatkan. Semua patah kata ucapan, satu kosakata sekalipun, ya, yang itu bentuknya celaan, gunjingan, dusta, ya, OTW itu 3 kata itu cuma tuh, itu 3 kata lagi 3 huruf. Mengandung kedustaan akan dihisab, semua itu dihisab. Ya, nah, dihisab nggak tuh OTW? Itu dihisab kan? Ya, baik. Wa man kadzaba bil ba'tsi kafara, dan siapa yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir. Ini udah jelas nih. Wa dalil qauluhu ta'ala za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya, orang-orang kafir mengatakan tidak mungkin kalian dibangkitkan. Katakanlah, demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan dikabarkan atas apa yang kalian sudah perbuat, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian wa arsalallahu jami'ar rusul mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rasul-rasulnya sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ya, jadi ada amar ma'ruf, ada an-nahyu 'anil munkar. Ya, kemudian ya, berita gembira, siapa yang taat, beramal soleh, untuk dia surga. Siapa yang menentang, untuk dia neraka. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu fa may ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang dia taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang dia memaksiatiku dia yang tidak mau masuk surga. Yang enggan, dia enggak mau masuk surga. Nah, jadi ada tabsyir, ada inzar, ada menyampaikan berita gembira, ada juga memberikan peringatan. Ada surga, ada neraka. Dan banyak dalam Al-Quran, setelah Allah menyebut surga, Allah menyebut neraka. Setelah Allah menyebut balasan mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah sebutkan balasan untuk mereka yang bermaksiat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah.
Bagaimana Allah sebutkan setelah Allah akan membalas orang-orang kafir, musyrik dengan kekekalan abadi di neraka, jahanam, ya, mereka seburuk-buruk makhluk. Kemudian Allah sebutkan setelah itu orang yang beriman dan beramal soleh dan sebaik-baik manusia, surga ada untuk mereka, kekal abadi di dalamnya, ridho Allah untuk mereka. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin wa amman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Nah, ini bagaimana Allah sebutkan setelah siapa yang berat timbangan amalnya, fa amman thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang membahagiakan. Wa amman khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan amalnya, fa ummu hawiyah, maka tempat kembali adalah hawiyah. Apakah kalian tahu apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api atau neraka yang menyala-nyala. Di sini disebutkan tentang tabsyir dan inzar, berita gembira dan juga ada peringatan. Ada surga, ada neraka, ada nikmat, ada azab. Dan seperti itulah diutus para nabi dan rasul, ya. Wa dalil qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala, para rasul kami utus sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan agar tidak lagi manusia beralasan di hadapan Allah setelah kami mengutus para rasul. Nah, ini sebenarnya terjemahan enaknya tuh. Nah, jadi hujjah Allah untuk mengadab manusia mengadab manusia karena menentang, ya. Karena menentang. Apa itu? Diutusnya para rasul. Jadi Allah tidak akan mengadab seseorang kalau belum sampai kepada mereka hujjah, yaitu diutusnya kepada mereka para rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami utus kepada mereka seorang rasul. Nah inilah hujjah. Yang pertama itu adalah ilmu, ya, yang membuat kita tidak bisa beralasan dengan takdir. Yang pertama adalah ilmu. Allah telah berikan kepada kita ilmu, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana yang, kemudian Allah berikan kita yang kedua, yaitu al-wusa', itu kemampuan untuk kita melakukan yang baik, untuk kita melakukan yang haram. Dengan dua ini tidak bisa kita beralasan dengan takdir. Ya, kalau tanpa ada yang dua ini, misalnya belum sampai ilmu, Allah tidak akan mengazab tuh. Kalau dia tahu mana yang hak, mana yang batil, tapi dia tidak bisa melakukan yang hak atau dia tidak bisa meninggalkan yang batil, Allah pun berikan keringanan juga. Jelas ini, ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul. Ada Thalathatul Usul, ada Al-Usul Ats-Tsalatsah. Apa bedanya? Ada yang masih ingat? Nah, Thalathatul Usul lebih luas penjabarannya. Temanya sama. Tentang ma'rifatullah wa ma'rifatul Islam wa ma'rifatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang kaji biasanya oleh para asatidzah adalah Thalathatul Usul. Ya, bukan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah cuma satu lembar, ya. Kalau kertas HVS itu cuma satu lembar bolak-balik. Itu Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kalau yang kita bahas adalah Thalathatul Usul. Nah, wa awwaluhum qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala wa awwaluhum Nuhun alaihi salam. Awal rasul yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi pertama Nabi Adam, rasul pertama Nabi Nuh. Sebagaimana dalil datang tentang hadits syafa'ah. Hadis tentang syafa'atul uzma. Hadis Abi Hurairah, hadis Anas bin Malik. Beberapa sahabat meriwayatkan
ketika manusia mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan mengatakan, "Ya Adam, ala tara ila ma nahnu fi? Ala tara ila ma qad balaghana?" Wahai Adam, apakah engkau tidak lihat apa yang terjadi pada kita sekarang ini? Sudah seperti ini keadaan kita. Isfa' lana. Ya, berikan syafaat untuk kami. Anta awalul bashar, engkau adalah manusia pertama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Nah, wasadallahu malaikata. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Isfa' lana. Nafsi, kata Nabi Adam, diriku. Aku yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat, bukan aku yang mintakan syafaat untuk kalian. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian manusia pergi kepada Nabi Nuh dan berkata, "Ya Nuh, ala taro ila ma nahnu fi?" Wahai Nuh, apakah kau tidak lihat bagaimana keadaan kita sekarang ini? Sudah sampai seperti ini kepayahannya kita. Ya, isfa'na ila rabbik, berikan atau mintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Engkau yang Allah namakan abdan syakura, ya, engkau yang Allah namakan dengan abdan syakura, hamba yang bersyukur. Wa anta awwalur rusul, dan kau adalah rasul pertama Allah. Nah, ini dalilnya. Ya, dan kau adalah rasul pertama Allah. Ini dalil bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul pertama Allah. Sedangkan Nabi Adam adalah nabi pertama Allah. Nah, memang di sana ada khilaf antara nabi dan rasul. Bukan artinya nabi itu yang diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk berdakwah. Jangankan nabi, ya. Ulama, dai atau ustadz atau orang tua, mereka wajib untuk beramar ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wajib untuk menyampaikan kebenaran, untuk mencegah manusia dari kemungkaran, mengajak mereka pada yang ma'ruf. Dan demikian pula lah dalil yang datang bahwasanya nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Ma min nabiyyin qabli illa dalla ummatahu illa anzara ummatahu. Tidaklah ada nabi sebelumku kecuali mereka semua mendakwahkan kebaikan untuk umat mereka apa yang mereka tahu. Dan mereka memperingatkan umat mereka dari suatu keburukan apa yang mereka tahu untuk umat mereka. Jadi intinya para nabi mereka berdakwah. Jadi apa perbedaan antara nabi dan rasul? Ya. Ya, silakan. Ya. Kalau rasul membawa syariat baru, sedangkan nabi membawa syariat mengikuti syariat yang sebelumnya. Terus Rasul lebih sabar daripada Nabi. Enggak tahu ada dalilnya itu. Cobaannya lebih berat. Maksudnya beliau menghadapi di sini ya, menghadapi kaum yang pertentangannya lebih kuat gitu. Kesyirikannya lebih dahsyat. Nah, sebenarnya ada kritikan-kritikan juga seperti yang pertama, banyak nabi-nabi dan banyak rasul-rasul pun yang ikut syariat rasul sebelumnya, seperti nabi, semua nabi Bani Israel mereka bersyariat dengan syariat Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Daud sekalipun yang turun kepada beliau kitab Zabur, bukan artinya Zabur itu sebagai hukum, kitab hukum, tetapi itu kitab apa? Doa-doa, zikir-zikir, pujian-pujian, ya bukan kitab hukum. Tetap Nabi Daud bersyariatkan dengan syariat Nabi Musa, Nabi Sulaiman demikian juga. Ya bahkan Nabi Isa alaihi wassalam, beliau hanya mengubah sebagian syariat Taurat. Tetap beliau pun menjalankan kitab Taurat juga dan Injil. Ya Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ya aku membenarkan apa yang ada di depanku dari Taurat. Ya hanya
mengubah sebagian syariat Taurat, yaitu wali uhilla lakum ba'dalladzi ma hurima 'alaikum. Aku menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan oleh Allah atas kalian. Jadi bukan kan orang Kristen sekarang kitab mereka Taurat ya. Jadi orang Kristen sekarang pun mereka pun umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, umat Nabi Musa. Ya, mereka ada al-ahdul qadim, ada al-ahdul jadid. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu adalah Taurat, itu kitab mereka tuh. Mereka masih meyakini ajaran Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena sekarang ini umat yang paling banyak beragama adalah yang beragama Kristen kan? Beragama Kristen. Dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah nabi yang paling banyak umatnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling banyak umatnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Kristen mereka bersyariat dengan syariat Nabi Musa juga. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada sedikit juga kritikan perbedaan antara Nabi dan Rasul tentang Rasul membawa syariat baru, sedangkan Nabi mengikuti syariat sebelumnya. Ya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, mereka semua bersyariat dengan syariat Nabi Musa, padahal mereka adalah Rasul, seperti itu. Ya, jelas insyaallah ya. Kemudian ada yang mengatakan kalau Nabi, Allah musta'an. Gimana? Ada pendapat yang ketiga. Ada kalau Nabi mereka tadi apa kata Kang Iqbal? Kalau Rasul mereka dihadapkan dengan kaum yang sangat besar penentangannya, sedangkan Nabi di bawah itu. Lupa satu lagi. Apa satu lagi? Perbedaan terhadap ya? Gimana Kang Arwi? Menyelisihi umatnya. Maksudnya berdakwah kepada umatnya yang bentuk penentangannya keras, tadi udah disampaikan. Qadarullah ya, lupa. Nah, wa waluhum Nuh alaihi salam. Yang pertama kali Allah utus dari kalangan para rasul adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, kesyirikan pertama kali terjadi adalah di zaman Nabi Nuh alaihi wassalam. Wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir nabi yang Allah utus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak. Ya, dengan itu yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir. Seperti Ahmadiyah dan banyak sekte-sekte sesat lainnya meyakini ada nabi rasul setelah Nabi Muhammad SAW menyelisih Al-Quran. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatam an-nabiyyin. Di sini Allah sebut Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, wa khatam an-nabiyyin. Ya, penutup para nabi. Tapi mereka orang-orang Ahmadiyah mengatakan khatam di sini adalah cincin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah perhiasan para nabi, kata mereka seperti itu. Ya, padahal Rasulullah SAW telah menjelaskan berulang kali dalam hadisnya, saya tun salatuna kadzabun, akan datang 30 kadzabun, para pendusta, yaz'umuna annahum nabi. Mereka mengaku nabi, wala nabi ya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Ya, banyak hadis-hadis yang datang tentang ini, bahwa saya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok ada 30 padahal sekarang udah berapa ribu nih orang yang ngaku nabi? Kenapa kok Rasulullah mengatakan 30? Karena apa? Karena yang mempunyai pengikut banyak itu hanya 30. Ya, selebihnya pengikutnya enggak banyak dan itu tidak dianggap. Nah, ada Sajah, ada Al-Aswad Al-Ansi, ada Musailamah Al-Kadzab, ya, ada Mukhtar Al-Kadzab. Ini banyak. Di zaman para sahabat saja udah banyak yang ngaku nabi. Di zaman para sahabat nih. Ya, Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, kemudian Mukhtar
Ats-Tsaqafi, ya kadzab, yani kemudian Sajah, ada perempuan, ya. Baik. Kalau sekarang yang paling banyak pengikutnya adalah Ahmadiyah, ya, Mirza Ghulam Ahmad. Nah, wa dalil ala anna awwaluhum Nuh alaihi salam qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya rasul pertama Allah adalah Nabi Nuh adalah firman Allah, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah wahyukan kepada engkau yang Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi yang pertama kali diberi wahyu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi kaumnya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuh ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu. Dan setiap umat yang Allah utus kepada mereka seorang rasul dari Nuh sampai Muhammad, semua para rasul tersebut memerintahkan umatnya agar beribadah kepada Allah saja. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka untuk menyembah taghut. Dan dalil tentang itu adalah firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, ya, ajakan mereka, dakwah mereka adalah sembahlah oleh kalian hanya Allah dan jauhilah taghut-taghut. Ya. Nah, sedikit ada penjelasan di dalam surat Al-Bayyinah bahwasanya semua dakwah para nabi dan rasul itu ada tiga, yang sepakatnya tiga, ya. Yang maksudnya semua syariat itu mesti ada, semua syariat para nabi itu mesti ada tiga hal ini. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah salat, yang ketiga zakat. Mana dalilnya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka semua, ini para nabi semuanya, diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya, walaupun cara ibadah mereka bisa berbeda, salat dan zakat bisa berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu ikhwatun li'allat, dinuna wahid. Kami ini saudara seayah. Nahnu ikhwatun li'allat. Ya, istilah untuk saudara seayah itu ikhwatun li'allat. Ada saudara seibu. Ana tadi coba untuk dengar apa namanya? Syekh Abdul Rahman mengucapkannya enggak jelas tadi, apa namanya? Coba saudara seibu apa istilahnya? Ya, ada tiga, ya. Ada saudara asyiqa, ini saudara seibu dan seayah. Ada saudara li'allat, yaitu saudara li'ab, saudara seayah. Ada saudara li'um, ada saudara seibu. Nah, ini istilahnya berulang kali yang tadi dengar enggak jelas, ya. Enggak jelas suara li akhyar atau apa gitu. Nah. Apa? Coba lihat. Coba baca-baca. Akhwatu akhyaf. Akhyaf. Coba lihat. Akhyaf. Ikhwatun akhyaf, saudara seibu. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Nah, betul. Nah, jazakallah khair. Ada ikhwatun allat, ada ikhwatun akhyaf. Jadi akhyaf. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi berulang kali anak bilang akhyar. Kok akhyar? Beda artinya. Nah, akhyaf. Jadi ikhwatun li akhyaf itu saudara seibu. Ikhwatun li allat itu saudara seayah. Ya, kata Rasulullah SAW, kami ini para nabi saudara seayah. Maksudnya dari Nabi Ibrahim ke bawah. Ya, dari Nabi Ibrahim ke bawah. Nabi Muhammad saudara seayah dengan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa, kan begitu. Nah, ini pula lah dalil bahwasanya Nabi Idris itu setelah Nabi Ibrahim, bukan sebelum Nabi Nuh bahkan. Ada yang menukilkan ijma' sebagian ulama bahwasanya Nabi Idris itu sebelum Nabi Nuh atau setelah Nabi Nuh? Adam, Idris, dan Nuh, ya. Adam, Idris, dan Nuh. Keliru. Seharusnya Nabi Idris itu adalah dari keturunan Nabi Ishak. Ya, dalilnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Mi'raj bertemu dengan Nabi Idris. Kata Nabi Idris alaihi wassalam di langit yang keempat, ya. Afwan, di langit yang ketiga.
Nah, di langit yang ketiga. Kemudian Nabi Idris berkata, marhaban li nabiyyin soleh wa li akhin soleh. Selamat datang wahai nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Sama ucapan saudaraku yang soleh itu seperti Nabi Isa bilang ke Nabi Muhammad, sama Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, semuanya mengatakan selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, mereka mengatakan selamat datang wahai putraku yang soleh. Baik. Nah, jadi ada kemudian Rasulullah SAW mengatakan dinuna wahid, agama kami satu, maksudnya adalah tauhid. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Setiap para nabi tersebut kami jadikan untuk mereka syariat yang berbeda-beda dan minhaj, cara ibadah yang berbeda-beda. Ya, jadi ada persamaan hanya pada tauhid, juga sholat, zakat ada, tapi caranya apa? Berbeda. Seperti wudu begitu juga. Nah, wa dalil qauluhu ta'ala. Nah, jadi semua nabi dan rasul memerintahkan mereka untuk bertauhid dan melarang mereka dari penyembahan tauhid. Ya, wa aftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-tauhid wal iman billah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap hambanya untuk mengkufuri tauhid dan untuk beriman kepada Allah. Bagaimana cara mengkufuri tauhid? Yang pertama, harus mengenali apa itu tauhid. Yang kedua adalah berlepas diri dari tauhid. Yang ketiga, berlepas diri dari mereka yang menyembah tauhid. Saya ulangi lagi. Bagaimana cara al-kufru bit tauhid? Bagaimana cara kita kufur terhadap tauhid? Ya, yang pertama adalah kita harus mengenal apa itu tauhid. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, kita harus berlepas diri dari para tauhid tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus berlepas diri juga dari para penyembah tauhid, membenci siapa yang dibenci oleh Allah, kaum musyrikin, orang-orang kafir yang mereka menyembah tauhid. Baik. Nah, demikian pula wal iman billah, memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah. Nanti dalilnya terakhir di sini disebutkan di sini. Ya. Baik. Dan beriman kepada Allah, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yang pertama adalah dengan kita mengilmui apa itu iman kepada Allah. Ini sudah kita lewati ya. Iman terhadap wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini yang pertama, kita harus mengilmuinya. Kemudian yang kedua, mengamalkan semua tauhid itu. Mengamalkan semua tauhid, mengamalkan tauhidul rububiyah, mengamalkan tauhidul uluhiyah, mengamalkan tauhidul asma wa sifat. Bagaimana sih mengamalkan tauhid al-asma wa sifat dan rububiyah? Ya, tidak kita meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah, dan selalu kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini di sana ada yang tahu ilmu, meyakini bahwasanya tidak ada yang tahu ilmu ghaib kecuali hanya Allah, merasakan Allah selalu mendengar, melihat, mengawasi kita. Yang kedua ya, yang ketiga adalah kita harus mencintai siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, kita selesaikan mudah-mudahan ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kemudian tadi syarat untuk bisa mengkufuri tauhid adalah kita harus mengenal apa itu tauhid. Nanti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, at-taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Ya, taghut adalah yang seorang hamba dia telah melampaui batasannya. Yang seorang hamba dia telah melampaui batasannya. Ya, baik itu disembah ataupun apa yang baik itu yang disembah, yang diikuti atau yang ditaati.
Nah, kalimat togut, ya kalimat togut, togo itu yang melampaui batas. Jadi kalau kita ngisi air kemudian terus sudah melimpah-limpah nih, itu namanya togo. Ya sudah melampaui batas. Batasnya segini tapi dia melampaui. Nah, itu sudah togo. Ya. Nah, tuh. Dia hamba, tentunya tidak pantas untuk disembah. Ya, maka ketika dia diibadahi, disembah, maka dia sudah melampaui batasannya sebagai hamba. Ya, demikian yang diikuti, yang ditaati. Nah, yang diikuti siapa? Umaro. Yang ditaati siapa? Umaro. Yang diikuti siapa? Ulama. Ya, ulangi lagi. Di sini togut itu apa? Yang seorang hamba dia melampaui batasannya. Baik min ma'bud, baik yang disembah, atau matbu'. Maksudnya yang disembah di sini seperti batu-batu, ya, yang disembah, patung-patung yang disembah, pohon-pohon. Nah, itu masuk ke togut. Nanti dijelaskan lagi insyaallah. Ya. Nah, nanti yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya atau dia yang disembah ridho. Ya, apakah Nabi Isa termasuk tagut? Tidak. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak ridho diri beliau disembah. Ya, mereka ketika turun ayat di surat Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah adalah hasabu jahannam, kayu bakar neraka jahanam. Ya, tuh kata Abu Jahal. Oh, jadi semua yang disembah selain Allah masuk neraka jahanam ya. Nabi Isa juga masuk neraka jahanam katanya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala bukan istilahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadinya lupa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anhum mubadun. Sesungguhnya mereka yang didahului dengan kebaikan, ya, Nabi Isa alaihi wassalam, ulaika anha mubadun. Mereka itu dijauhkan dari neraka, ya. Dan Nabi Isa tidak ridho. Yang tidak ridho tidak masuk neraka. Yang ridho dialah togut, ya, gitu. Yang ridho dialah togut. Nah, baik. Diulangi lagi, yang ma'bud adalah semua yang disembah selain Allah. Ya, ma'bud semua yang disembah selain Allah, baik itu batu atau manusia atau jin yang mereka ridho untuk disembah atau mereka mengajak orang-orang menyembah dia sekalipun tidak ada yang menyembahnya. Ya, nanti akan dijelaskan lagi insyaallah. Yang kedua adalah matbu'. Siapa matbu' ini yang diikuti? Adalah para ulama. Yang diikuti adalah para ulama. Bagaimana? Ya, para ulama sebagaimana yang dilakukan oleh pendeta dan rahib-rahib ahlul kitab, yaitu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ulama-ulama su, ya, mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, mereka togut. Ya. Mereka togut. Kemudian muto' di sini adalah umaro, ya, mereka yang meyakini bahwasanya hukum yang mereka buat itu lebih baik daripada hukum Allah atau sejajar dengan hukum Allah. Dengan itu meyakini sendirinya lebih baik daripada Allah atau sama baiknya dengan Allah, sama hebatnya dengan Allah. Yang seperti ini tagut. Wa tawaghit katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Tagut itu banyak. Kepalanya 5. Iblis la'anahullah. Nah, ini yang paling besarnya nih.
ya, at-taghut al-a'zam. Taghut yang paling besarnya, yaitu iblis la'anahullah. Iblis dia nggak pernah syirik, tapi dia yang membuat kesyirikan ya. Nah, iblis ini yang membuat kesyirikan. Biang semua maksiat, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan adalah iblis. Nah, waman ubida wa huwa radin. Nah, yang kedua, taghut yang kedua adalah yang disembah dalam keadaan dia ridha. Entah di saat dia masih hidup atau sudah mati. Kalau Anda pernah lihat ada orang yang memang nanti kalau saya sudah mati, kalian berdoa ke kuburan saya, nanti akan saya bawa hajat-hajat kalian itu kepada Allah. Di Jazair kalau nggak salah, orang Jazair. Wa man da'an nas ila ibadati nafsihi. Yang ketiga adalah yang mengajak orang untuk menyembah dirinya. Oh, ini Afan yang terbalik tadi. Ya, wa man ubida wa huwa radin, siapa yang disembah dia ridha. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Nah, dan siapa yang ketiga yang mengajak orang-orang untuk menyembah dirinya, sekalipun orang-orang tidak menyembahnya. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, dan siapa yang mengaku-ngaku tahu ilmu gaib, dukun, peramal, apa yang terjadi, apa yang telah lalu, apa yang akan terjadi, ya, apa yang terjadi di negeri ini sekarang ini, katanya. Atau apa yang terjadi, ya, benda hilang, orang hilang, berapa skor Persib, Persija, nah, berapa skornya misalnya. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah, dan siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah Anda sampaikan. Nah, jadi mereka yang meyakini bahwasanya hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, yang jelas kafir. Demikian pula yang mengatakan setara hukumnya dengan hukum Allah, maka dia kafir. Tapi mereka yang menerapkan hukum tersebut dengan tidak meyakini itu semua, maka tidak sampai tingkatan kafir. Jelas ini ya? Dan sekarang banyak, dulu ya, beberapa tahun yang lalu lah, puluhan tahun yang sekian belas tahun atau puluh tahun lah, mereka itu mengkhususkan taghut itu adalah kepada ini yang berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi semua, mau dia terpaksa atau dia sekalipun tidak meyakini bahwasanya hukum manusia, hukum Allah itu tidak meyakini bahwasanya hukum manusia itu sejajar atau lebih baik daripada hukum Allah, tetap dihukumi apa? Taghut. Jadi semua yang berhukum dengan selain hukum Allah disamaratakan, semuanya adalah taghut ini. Semuanya yang ada di pemerintahan, dari awal dari atas sampai bawahnya ya, PNS semuanya. Ini mereka hukumi taghut. Ini yang diyakini banyak di Jazair dari tahun 80 sampai tahun 2012-an lah. Itu bagaimana mereka dulu membunuhi orang-orang yang kerja sama pemerintah. Ya, semua yang ada sangkut pautnya dengan pemerintah jadi khawarij. Coba asalnya ya, pemilu tuh, tahun 80, asalnya banyak ahlu sunnah yang memilih satu orang ini, menang tuh. Ya, kejadian itu nanti baca aja sejarah di Jazair tahun 80 atau 81 dah. Ya. Sejarah pemilu ya, kemudian berdarah, kemudian diambil alih oleh tentara. Ya, orang-orang banyak ini ahlu sunnah banyaknya. Jadi hati-hati. Maksudnya itu bukan cara Islam. Yang akhirnya banyak mereka kemudian berpindah jadi khawarij. Nah, jadi 5 kepala taghut. Yang pertama apa? Iblis. Yang kedua, yang disembah dalam keadaan dia ridha.
Yang ketiga, yang mengajak orang untuk menyembah dirinya. Yang keempat, yang mengaku-ngaku ilmu ghaib. Yang kelima, yang berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi ada perinciannya tadi. Nah, mereka semua ini adalah orang-orang yang sudah mensejajarkan dirinya dengan Allah. Iblis bukan orang, jin. Jadi yang empat ini adalah mereka yang mensejajarkan dirinya dengan Allah. Sama iblis juga lebih parah lagi. Wa dalil qauluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Nah, ini mansukh. Baik. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, nah ini dalil yang awal tadi. Wajib, bagaimana cara kita mengkufuri taghut? Yang pertama apa? Dengan kita mengenali taghut tersebut. Yang kedua, berlepas diri dari taghut. Jangan sampai ada syiar-syiar taghut. Ya, syiar-syiar kesyirikan, kekufuran di rumah kita, di pakaian kita, ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Berlepas diri dari mereka para penyembah taghut. Kemudian kemudian iman billah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Mengilmui tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian yang kedua, mengamalkan tiga tauhid tersebut. Yang ketiga, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Wahada makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah. Jadi tidak hanya Allah yang kita sembah, itu enggak tauhid itu. Dia tidak mengingkari yang disembah juga selain Allah. Tidak ada yang kita sembah, apalagi itu. Dia tidak menetapkan Allah sebagai sesembahannya. Harus dia mengatakan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Barulah itu tauhid. Barulah itu la ilaha illallah. Ada an-nafyu wal isbat. Ada peniadaan dan ada juga penetapan. Tidak akan terjadi tauhid kecuali ada dua hal ini, peniadaan dan penetapan. Wa fil hadits ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dzurwatu salamihil jihad fi sabilillah. Dalam hadis, kepala setiap urusan itu adalah Islam. Memang enggak bermanfaat semua ibadah tanpa Islam, kebaikan seseorang tanpa Islam. Dia enggak korupsi, atau dia suka berbagi, atau dia ngomongnya akhlaknya bagus, baik sama tetangga, sosialnya bagus, tapi bukan Islam, enggak manfaat. Wa amuduhu shalah, dan tiangnya adalah salat. Ya. Di sana ada kok yang enggak salat tapi bagus juga akhlaknya. Di sana ada juga yang sholat tapi akhlaknya nggak benar, gitu ya. Banyak pertanyaan kayak gini nih. Padahal tiang agama itu adalah sholat. Gimana jawabannya? Pasti sholatnya nggak benar. Nggak mungkin orang yang sholatnya benar, akhlaknya salah. Itu nggak mungkin. Akhlaknya nggak benar. Itu nggak mungkin. Wadur watu sanamil jihad fisabilillah. Kemuliaan Islam ada pada jihad fisabilillah. Ya, ini pun harus di bawah pemimpin kaum muslimin, bukan kelompok, bukan ormas, bukan partai, bukan golongan, ya, organisasi, bukan, di bawah pemimpin kaum muslimin. Ya, baik. Ada fikihnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, alhamdulillah malam ini selesai kita membahas kitab Salathatul Usul. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan, ya, 3 poin landasan pokok yang kita lalui, baik itu mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW, dan tentunya tidak sesimpel apa yang disampaikan oleh Syekh di sini juga, kata para ulama demikian. Ini hanya sekedar dasar saja untuk kita bisa mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulnya. Tentunya nggak akan pernah sampai finish. Ya, nggak akan sampai sempurna, ya, sampai umur ratusan tahun pun dia tidak akan menguasai hal tersebut, ya, tetap. Nah, dan setiap ilmu tentang kita mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Rasulullah SAW, itu yang menjadi sebab dipermudahnya seseorang untuk menjawab 3 pertanyaan di alam
kubur. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyyuk. Semakin kuat iman seseorang, semakin banyak wawasan ilmu dan jadi akidah, menjadi iman, itulah yang membuat lancar jawaban dia nanti di alam barzakh. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.